Om Swastiastu, Semeton Sami. Selamat datang, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dalam pencarian kita akan makna hidup, ada sebuah pertanyaan mendasar yang sepertinya selalu bergema di sepanjang zaman. Pertanyaan yang sama yang diajukan oleh para bijak dan para pencari kebenaran dari masa ke masa. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar permainan pikiran ya. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan untuk melakukan ekspedisi ke dalam batin kita sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, ternyata Pulau Bali menyimpan sebuah kebijaksanaan kuno yang bisa menjadi kompas untuk perjalanan ini. Dan ini bukan soal mencari kekuatan supranatural, bukan. Ini adalah tentang Kandapat, sebuah seni untuk mengenal diri kita yang sejati. Baiklah, mari kita bedah konsep ini lebih dalam lagi. Jadi, Kandapat itu pada dasarnya adalah sebuah jalan filosofis untuk mengenali sang jati diri, esensi kita yang paling murni, dengan cara memahami 4 saudara spiritual yang telah menjadi pelindung kita, bahkan sebelum kita sempat menarik napas pertama di dunia ini. Lalu, siapa sebenarnya mereka ini? Para penjaga awal kita? Mereka adalah air ketuban yang menjadi samudra pertama tempat kita dilindungi. Lalu ada darah, yang ibaratnya adalah sungai kehidupan yang mengalirkan nutrisi. Kemudian, ari-ari, pohon kehidupan yang menghubungkan kita dengan ibu. Dan yang terakhir, lamas, selaput lembut yang membungkus tubuh kita dengan aman. Mereka ini adalah ekosistem pertama kita, arsitek dari tubuh fisik kita di dalam rahim. Tapi, bagian yang paling menakjubkan justru adalah apa yang terjadi setelah kita lahir ke dunia. Betul, saat kita lahir, bentuk fisik dari keempat saudara ini memang berakhir. Ari-ari dikembalikan ke bumi, air ketuban mengalir begitu saja. Namun, seperti yang diajarkan oleh hukum kekekalan energi dalam ilmu fisika, tidak ada yang benar-benar hilang di alam semesta ini. Energi tidak bisa musnah, ia hanya bertransformasi. Energi cerdas dari keempat saudara inilah yang kemudian bertransformasi menjadi pendamping tak kasat mata kita, menjadi para penjaga spiritual yang setia menyertai kita sepanjang hayat. Tapi, hati-hati, disinilah letak persimpangan jalan yang sangat krusial, sebuah titik di mana banyak sekali pencari yang salah mengambil arah. Mereka mengira tujuan Kandapat adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental. Kenapa? Karena jawabannya akan memisahkan antara pencari kebijaksanaan sejati dengan mereka yang hanya terpikat oleh kilauan fenomena semata. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi ada kawisesan atau kekuatan gaib. Ini yang biasanya jadi pintu masuk yang bikin orang penasaran. Kemampuan buat melakukan hal-hal luar biasa. Tapi, bahayanya ini bisa jadi jebakan. Kita bisa puas dan berhenti di situ. Padahal, tujuan sebenarnya adalah kawiwekan, kebijaksanaan kosmik. Ini bukan lagi soal bisa apa, tapi soal paham apa. Dan biar gampang ngebayanginnya, coba deh, kamu bawa smartphone ke zaman dulu banget. Kamu bisa ngobrol sama orang di seberang dunia. Pasti langsung dikira penyihir kan? Nah, apa yang kelihatan magis itu seringnya cuma ilmu pengetahuan atau pemahaman tentang energi universal yang kebetulan belum kita mengerti aja. Tujuan sejati, inti dari buah ini, adalah kawiwekan, yaitu kebijaksanaan yang murni. Mari kita kupas ini lebih dalam. Jadi, perjalanan Kandapat yang sesungguhnya itu, pada hakikatnya adalah tentang evolusi kesadaran. Ini adalah sebuah proses pemekaran pemahaman, dimulai dari mengenali 4 saudara biologis kita, sampai akhirnya kita menyaksikan bagaimana energi mereka itu meluas dan menyatu dengan kekuatan kosmik yang jauh lebih agung. Dan disinilah keindahan ajaran ini benar-benar terungkap sepenuhnya. Coba Anda perhatikan bagaimana transformasi ini terjadi. Ari-ari kita yang tertanam di bumi, itu menjadi elemen pertiwi atau tanah, yang kemudian menjelma sebagai gunung dan hutan yang megah. Darah kita menjadi elemen apa? Air, yang mengalir sebagai sungai dan bergelora sebagai samudra. Lamas kita menjadi bayu, udara, yang kita hirup sebagai angin. Dan air ketuban kita menjadi teja, cahaya, yang bersinar sebagai matahari. Poin terpentingnya adalah ini. Alam semesta itu bukan entitas asing di luar sana. Alam adalah perpanjangan dari diri kita. Realisasi ini, pemahaman ini, punya implikasi yang luar biasa dalam. Kalau alam adalah manifestasi dari saudara-saudara yang telah membentuk kita, maka setiap tindakan merusak lingkungan pada dasarnya adalah tindakan menyakiti diri sendiri. Inilah inti dari Trihita Karana, filosofi harmoni dari Bali. Ini juga berarti kita semua, pada dasarnya adalah satu keluarga besar, seperti yang diungkapkan dalam pepatah Vasudhaiva Kutumbakam. Dan perjalanan pemahaman ini akan membawa kita ke puncak tertinggi dari kesadaran. Ya, setelah menyadari kesatuan kita dengan sesama manusia dan seluruh alam semesta, perjalanan batin ini akan mencapai puncaknya, sebuah realisasi tertinggi, suatu kondisi kesadaran yang sangat agung, yang terangkum dalam satu frasa yang dahsyat. Siwoham, saya adalah Siwa. Nah, pernyataan ini sering sekali disalahartikan. Ini bukanlah sebuah klaim ego bahwa seseorang secara harfiah telah menjadi entitas Brahman. Bukan seperti itu.
maknanya jauh lebih subtil, jauh lebih mendalam. Siwoham adalah momen pencerahan ketika Atman, percikan kesadaran Brahman di dalam diri kita, mengenali dirinya sendiri sebagai satu esensi yang sama dengan Parama-Atman, yaitu sumber kesadaran semesta itu sendiri. Ibaratnya, ini adalah saat di mana setetes embun di ujung daun menyadari bahwa ia bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari samudra yang luas. Perjalanan dari satu sel di dalam rahim hingga kesadaran kosmik ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar, tapi dengan cara pandang yang baru. Dan inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Jika kita benar-benar meresapi kesadaran ini, bahwa alam adalah saudara kita, bagaimana kita akan memperlakukannya? Masihkah kita akan menebang hutan sembarangan? Masihkah kita mencemari lautan? Masihkah kita melihat orang lain sebagai yang lain? Kan depan. Bukan sekedar kumpulan jawaban, ia adalah sebuah cara untuk menjalani hidup. Om Santi, Santi, Santi Om.